Biar alam semesta bekerja buat lo, bukan lo yang ngejar dunia. Lo pernah ngerasa udah kerja keras, udah berdoa, udah usaha segila mungkin, tapi hasilnya kayak gak sebanding sama tenaga yang lo keluarin? Seolah semua jalan udah lo tempuh, tapi dunia tetap gak berpihak. Lo ngerasa kayak lo yang harus terus ngejar biar gak ketinggalan? Tapi bro, gimana kalau selama ini arah lo kebalik? Gimana kalau seharusnya bukan lo yang ngejar dunia, tapi lo yang bikin dunia datang dengan sendirinya? Alam semesta itu bukan musuh yang harus lo taklukan. Dia cermin yang ngasih balik energi yang lo pancarin. Masalahnya, kebanyakan orang hidup di mode bertahan. Mereka bangun tiap hari dengan ketakutan, dengan target, dengan beban. Mereka kejar uang, cinta, dan pengakuan seolah kalau nggak dapat itu semua, mereka nggak berarti. Padahal, alam semesta cuma bisa bantu orang yang tenang, yang selaras, yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Dan lo cuma bisa sampai di titik itu kalau lo berhenti ngejar dunia dan mulai belajar bekerja sama dengan energi yang lebih besar dari lo sendiri. 1. Dunia nggak perlu lo kejar, karena lo adalah bagian dari dunia itu sendiri. Kebanyakan orang hidup seakan dia terpisah dari semesta. Makanya dia selalu ngerasa harus ngejar, harus membuktikan, harus ngambil jatah biar gak kehabisan. Tapi kebenarannya sederhana, lo nggak pernah kekurangan apapun. Lo cuma belum sadar bahwa lo bagian dari sistem besar yang selalu cukup buat semua. Kalau lo sadar lo bagian dari semesta, lo nggak bakal ngerasa perlu rebutan. Karena yang ditakdirkan buat lo gak akan pernah salah alamat. Alam semesta nggak butuh lo paksa, dia cuma butuh lo percaya. Percaya bukan dalam bentuk pasrah buta, tapi dalam bentuk selaras sama ritme hidup. Saat lo berhenti ngelawan arus dan mulai berenang dengan arusnya, lo nggak lagi capek, tapi tetap nyampe tujuan. Dan itulah titik di mana semesta mulai bantu lo dengan caranya sendiri. 2. Energi lo adalah sinyal, bukan permintaan. Doa dan afirmasi gak bakal bekerja kalau energi lo bertolak belakang sama kata-kata lo. Lo bisa bilang 1000 kali lo pengen hidup berlimpah, tapi kalau di dalam hati lo masih penuh ketakutan dan rasa kurang, semesta akan tetap baca itu sebagai sinyal utama. Alam semesta nggak dengar kata-kata lo, dia dengar getaran lo. Itulah kenapa banyak orang bilang sudah berdoa, tapi hidupnya tetap mentok. Karena mereka nggak sadar, doa sejati bukan yang keluar dari mulut, tapi yang keluar dari frekuensi. Lo bukan dapat apa yang lo minta, tapi apa yang lo yakini. Jadi kuncinya bukan di seberapa keras lo ngomong, tapi seberapa tenang lo mempercayakan hasilnya. Begitu energi lo jernih, semesta langsung ngerti apa yang lo mau, bahkan tanpa lo ngomong. Dan dari situ, hal-hal yang tadinya lo kejar mulai datang sendiri. 3. Diam kadang lebih kuat daripada bergerak. Kita diajarin dari kecil buat terus gerak, terus berusaha, terus kerja keras. Tapi gak banyak yang ngajarin kita kapan waktunya berhenti dan dengar. Karena di saat lo tenang dan diam, intuisi lo berbicara. Dan itu suara yang paling dekat sama suara semesta. Alam semesta nggak butuh lo paksa, dia cuma butuh lo percaya. Percaya bukan dalam bentuk pasrah buta, tapi dalam bentuk selaras sama ritme hidup. Saat lo berhenti ngelawan arus dan mulai berenang dengan arusnya, lo nggak lagi capek, tapi tetap nyampe tujuan. Dan itulah titik di mana semesta mulai bantu lo dengan caranya sendiri. 3. Energi lo adalah sinyal, bukan permintaan. Doa dan afirmasi gak bakal bekerja kalau energi lo bertolak belakang sama kata-kata lo. Lo bisa bilang 1000 kali lo pengen hidup berlimpah, tapi kalau di dalam hati lo masih penuh ketakutan dan rasa kurang, semesta akan tetap baca itu sebagai sinyal utama. Alam semesta nggak dengar kata-kata lo, dia dengar getaran lo. Itulah kenapa banyak orang bilang sudah berdoa, tapi hidupnya tetap mentok.
Karena mereka nggak sadar, doa sejati bukan yang keluar dari mulut, tapi yang keluar dari frekuensi. Lo bukan dapat apa yang lo minta, tapi apa yang lo yakini. Jadi kuncinya bukan di seberapa keras lo ngomong, tapi seberapa tenang lo mempercayakan hasilnya. Begitu energi lo jernih, semesta langsung ngerti apa yang lo mau, bahkan tanpa lo ngomong. Dan dari situ, hal-hal yang tadinya lo kejar mulai datang sendiri. 4. Hukum resonansi. Lo menarik apa yang selaras sama energi lo. Hukum ini sederhana tapi dalam. Apapun yang lo alami sekarang, itu hasil dari resonansi energi lo beberapa waktu lalu. Kalau lo hidup dalam ketakutan, lo bakal nemuin hal-hal yang terus bikin lo takut. Kalau lo hidup dalam syukur dan tenang, lo bakal ketemu banyak hal yang makin bikin lo tenang. Semesta nggak pernah salah alamat, dia cuma ngacain getaran lo. Makanya kalau lo pengen semesta bantu lo, jangan mulai dari tindakan dulu. Mulai dari dalam, benerin niat, jernihkan hati, dan atur frekuensi lo biar sesuai sama hal yang lo pengen tarik. Lo nggak bisa narik kelimpahan kalau lo masih nyimpen asa kurang. Nggak bisa narik cinta sejati kalau lo masih takut ditolak. Begitu energi lo berubah, realitas lo ikut berubah. Karena semesta nggak pernah pilih-pilih, dia cuma nurut sama getaran yang paling kuat dari lo. 6. Rezeki mengalir ke orang yang hidupnya damai. Ada orang yang kerja keras tapi selalu ngerasa rezekinya bocor. Sebaliknya, ada yang kelihatan santai tapi uangnya ngalir terus. Bedanya bukan di kerja keras, tapi di kedamaian batin. Uang itu suka datang ke energi yang stabil. Kalau lo sering cemas, takut, khawatir, atau ngerasa kekurangan, lo justru mengusir energi kelimpahan itu sendiri. Banyak orang pikir kelimpahan adalah hasil kerja keras atau strategi finansial. Padahal itu cuma permukaannya. Kelimpahan sejati datang dari kesadaran yang selaras dengan energi semesta. Saat lo berhenti berjuang dari rasa takut, mulai menerima dari cinta, dan melangkah dengan keyakinan, uang akan datang tanpa perlu lo kejar. Semesta nggak pelit, tapi dia cerdas. Dia nggak akan kasih sesuatu yang getarannya belum bisa lo tampung. Jadi tugas lo bukan mengejar, tapi menaikkan kesadaran lo sampai lo pantas menampung aliran itu. Dan begitu lo mencapai titik itu, lo akan sadar. Uang hanyalah cermin dari ketenangan batin lo sendiri. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.